kasih. Jadi begini teman-teman, sebenarnya kalau kita terima info dari Suci ya, itu memang selama ini pekerjaan yang dikerjakan kontraknya tidak ada. Oh, oke. Jadi kalau toh ada, nggak langsung dikasih, sehingga butuh waktu untuk minta. Nah, tetapi kan sekian lama menjadi pertanyaan, kenapa kok nggak dikasih-kasih? Kalau dikasih kok dicicil? Oke. Nah setelah itu akhirnya mulai mendapat info bahwa kok ada yang kurang pas gitu. Nah setelah dilakukan cross check, ternyata memang ada dugaan bahwa dokumen-dokumen itu tidak semuanya sesuai dengan kerjasama yang seharusnya dengan brand. Kayak gitu. Nah lalu kita juga sudah memberikan somasi, ya kan? Setelah somasi kita berikan beberapa 2 kali kita berikan somasi, tapi responnya juga enggak ada, ya. Sehingga akhirnya ya kita melakukan laporan kepolisian berdasarkan bukti-bukti awal yang kita punya. Seperti itu. Dan tanggal berapa laporannya dan nominal kerugiannya serta pasal ya bang? Kalau tanggal berapanya itu kurang lebih minggu lalu ya, di hari Kamis, bukan minggu lalunya lagi ya, itu kita melaporkan terkait tipu gelap ya, dan juga ada pemalsuan dokumennya ya, seperti itu. Total kerugiannya bang sendiri dari Uci? Total kerugiannya itu untuk yang sekarang ini sekitar 300, tapi ini masih terus berkembang ya mbak ya, karena kita masih terus mengumpulkan bukti-bukti ya kan, karena masih banyak berkas yang masih kita kumpulkan. Oke, bang, yang menarik adalah 11 tahun berjalan bekerja sama. Mungkin di tahun keberapa artinya Uci sendiri merasakan kejanggalan dari si mantan manajer? Iya, sebenarnya kalau saya dengar dari ceritanya Uci ini baru sekitar 1 tahun terakhir kali ya, mungkin nggak sampai. Tapi ya karena selama ini kan dianggap percaya gitu ya, karena sudah terjalin kerja sama sekian lama, jadi dianggap ya sudahlah ya kita saling kenal gitu. Tapi kan lama-lama ada yang aneh gitu kan, makanya akhirnya mulai timbul lah setelah dicari tahu, oh memang banyak hal-hal yang berbeda gitu, sehingga bergulir menjadi seperti sekarang gitu. Sempat ada pemalsuan tanda tangan kah, atau artinya terus selain penyimpangan nominal dari kerjasama sendiri? Dugaannya sementara ada, ya dugaannya ada sementara ini, ya kan nanti kan tinggal pembuktiannya saja, ya kan. Kalau kita ini kan hanya melihat bukti permulaan. Ya, gitu. Oke, sebelum jalur pelaporan ke Polda, mediasinya artinya kekeluargaan, komunikasinya seperti apa sih antar kedua belah pihak? Apa yang disebutkan dari mantan manajer apa? Apakah memang hilaf kah, butuh uang kah, atau gimana sih bang? Kalau di situnya sih sepertinya tidak detail tercermin apakah dia butuh uang ataukah hilaf gitu ya. Tapi saya melihat, kalau saya lihat dan saya perhatikan informasi-informasi yang beredar, yang saya baca-baca juga, kok sepertinya ya merasa ya nggak ada hal yang dia rasa itu salah gitu ya, kayak gitu. Berarti tidak merasa bersalah apa yang sudah dilakukan selama ini? Ya itu kan kata teman-teman ya. Tapi bang, seperti apa sih si sosok manajer ini sendiri? Apakah memang sebelumnya banyak brand yang mengontak Kak Uci terkait masalah manajerial ini? Mungkin brandnya tidak iklannya tidak tersampaikan, ketika sudah tanda tangan kontrak tidak dikerjakan pekerjaannya. Ya, jadi belakangan ini akhirnya masuklah banyak DM atau WhatsApp ke Jeffrey selaku suaminya, ya, dimana info-info itu yang menyatakan bahwa loh, kok ternyata selama ini kirain susah dihubungi karena memang Uci yang susah dihubungi, tapi ternyata ya bukan itu, karena memang mungkin rada mampet nih informasi ini, ya kan, karena satu dan lain hal mungkin ada kepentingan yang dibatasi gitu kan oleh mantan manajernya gitu kan. Lalu juga kadang-kadang ada kontrak-kontrak yang misalnya ini yang saya dengar harusnya ada 5 misalkan story, tapi bilangnya cuma 4
gitu. Nanti setelah 4 terus dibilang bahwa misalnya yang ini brand nggak suka, berarti bikin story lagi 1, jadi 5 kan, tapi laporannya 4, tapi ke brand 5. Korupsinya seperti itu. Dugaannya Iya. seperti itu. Heeh. Itu kan salah satu triknya gitu loh. Ya kan, ya ada beberapa hal lain lagi yang memang ada juga gitu loh. Apakah kontrak itu periodenya yang harusnya sekian jadi sekian, ya kan? Itu kan nanti kita tinggal pembuktian aja gitu kan. Kayak gitu. Tapi berkas barang bukti awal itu memang sudah kita siapkan. Apa aja bang buktinya? Ya dokumen-dokumen lah pastinya. Kayak gitu. Transferan juga fee, terkait fee. Ada tentu dokumen, transferan, kesaksian-kesaksian orang yang lain gitu kan, seperti itu. Oke, mungkin bang sebelum naik lagi artinya dilaporkan, Uci sendiri sempat menghubungi pihak terlapor atau justru sulit komunikasi pasca sudah ketahuan? Kalau itu saya rasa komunikasinya sudah mulai jadi berjarak ya. Tapi yang pasti kami mengirimkan somasi pun ke mantan manajer itu saat itu sudah centang 1. Tapi kami coba upayakan untuk tetap kita kirim somasi itu melalui pos dan juga ke rekannya, ke suaminya juga kita coba kirimkan. Berarti pun suaminya pun juga tidak ada respon? Direspon. Iya, nanti dikasih tahu. Oke, bang 11 tahun menjalani kerjasama, mungkin dari Uci sendiri artinya mengenal sosok beliau ini dari mana sih? Apakah memang bekerja sama karena dikenalkan orang atau memang pertemuan yang tidak disengaja akhirnya menggait pekerja? Iya, kalau untuk itunya saya nggak tahu persis ya. Tapi yang pasti Uci sangat menaruh percaya selama ini, ya. Karena dia bilang saya nggak pernah loh pikir buruk gitu. Sampai saat ini pun ya saya juga nggak nyangka sebenarnya hal ini terjadi gitu. Karena selama ini saya juga cukup cukup fair gitu kan ya Uci terhadap mantan manajernya. Tapi ketika terjadi seperti ini ya dia juga nggak nyangka sih, ya kan? Dan ya sudah, nggak apa-apa, itu kan jadi pelajaran ya, namanya kita proses perjalanan hidup. Berarti kontrak antara mungkin fee untuk manajer buat Kak Uci ini cukup transparan ya, artinya tidak ada yang mungkin menurut manajer kurang lah atau apalah, semua terpenuhi untuk kinerja dari manajernya sendiri. Terpenuhi ya, sangat terpenuhi. Karena saya rasa kalau saya lihat dari nilai-nilai kontraknya yang baru saya lihat sedikit saja, kalau sekian persen yang didapatkan oleh seorang manajer yang menurut saya sangat wajar dan layak untuk hidup ya. Itu yang saya lihat berkasnya cuma 3, dan sementara itu kan masih bergulir banyak. Bang, nilai kerugian masih sekitar di 300 juta. Mungkin sampai detik ini mengumpulkan dari brand mana saja sih? Atau mungkin ada brand yang mungkin merasa ya itu tadi sudah tanda tangan kontrak namun sudah memberikan fee namun belum ada. Iya, jadi gini, kalau brand itu dirugikan sama sekali nggak dikerjakan, saya belum sampai ke situ ya. Tapi kerugiannya tuh kira-kira begini. Misalkan kontrak 10 perak, dilaporkan ke Ucinya 5 perak. Setelah itu 5 perak potong lagi dengan manajemen fee. Ya artinya gedean si mantan manajernya daripada si talent kan akhirnya. Nah itu yang akhirnya menjadi dasar salah satunya untuk kita melakukan laporan dengan barang bukti berkas yang kita punya. Oke, Bang, mungkin boleh disebutkan mungkin nomor LP-nya sendiri dong Bang, untuk di Polda sendiri kemarin sudah dilaporkan. Bentar ya. Untuk nomor LP-nya itu di STTLP garing B garing 5548 garing 7 Romawi garing 2026 garing SPKT
Garing Polda Metro Jaya tertanggal 30 Juli 2026. Oke. Untuk pelapor sendiri mungkin akan diminta klarifikasi kapan nih Bang kira-kira? Ya, untuk pelapor sendiri akan dimintakan klarifikasi tentunya menunggu panggilan dari polisi ya terkait dugaan pasal-pasal 92, 486, 391 biasanya sih di 2 minggu sampai 3 minggu setelah laporan polisi itu masuk. Oke, Bang, mungkin ini menjadi sedikit diberikan clue oleh Nanda Persada terkait adanya dugaan penipuan oleh yang dilakukan manajemen artis sendiri. Mungkin reaksi Abang sendiri akhirnya dibantu juga dengan Nanda Persada terkait case ini ya. Ini bukan hal pertama di dunia keartisan. Sebelumnya teman artis juga pun sama, rugi miliaran malah. Kalau ini kan Cici baru mengalami juga nih. Ya, terima kasih juga sih buat supportnya buat Kananda ya. Saya juga lihat memang beberapa responnya di media sosial gitu ya. Tentu apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, ya kita berharap masing-masing cukup fair gitu ya dalam menjalankan profesinya gitu kan. Ya, kesepakatan yang sudah terjadi ya dijalani lah. Kalau memang ada hal yang memang mungkin ingin dibicarakan lebih lanjut, ya silakan sah-sah saja gitu kan nggak ada yang salah. Gitu. Tetapi ketika melakukan suatu kecurangan atau fraud, tentu ini kan ranahnya sudah berbeda. Ketika masuk ke jalur hukum ya harus berjalan gitu kan, karena kerugian sudah terjadi. Terlebih dalam dunia entertainment ini kan bukan cuma masalah finansial, tetapi juga masalah nama baik, masalah kredibilitas gitu kan. Bayangkan saja seorang brand ambassador ataupun talent yang begitu besar, ketika dikatakan susah dihubungi, padahal mungkin talentnya nggak susah dihubungi gitu kan, seperti itu. Oh, atau misalkan talentnya nggak kerja, padahal talentnya kerja karena nggak dikasih tahu misalnya kayak gitu. Ya kan Anda sih thank you banget gitu ya, karena saya yakin kan Anda juga punya maksud yang baik bahwa semua talent jangan sampai dirugikan. Karena kemarin saya sempat baca sih beberapa talent lain juga yang cerita tuh ya, yang dari vokalis dan segala macam. Oh ya saya juga dulu, ya saya tahu lah ya beberapa. Wah, dia bilang saya juga sama nih dulu gini. Oh iya, ternyata memang banyak ya kejadian kayak gini. Tapi dari Kak Uji sendiri apakah nanti case-nya akan damai kah atau seperti apa atau gimana sih Bang nanti setelah ini dilaporkan? Saya rasa tetap pada jalur hukum ya, karena kita juga nggak melihat sampai saat ini, kita belum melihat ada itikat baik gitu ya. Jadi saya rasa sih memang berjalan aja sesuai jalur hukum gitu sih. Berarti memang dari pihak sebelah pun belum mengirimkan lawyer untuk komunikasi ataupun apapun itu untuk setelah kita LP ada, ya kan, ya nggak apa-apa kan, sebagai kuasa hukum dia sudah menghubungi ya, kita ada komunikasi. Tapi ya komunikasi itu kan bukan berarti membatalkan proses hukum gitu kan, tapi ya proses hukumnya berjalan saja. Oke, Bang, terakhir ada kerugian selain material, mungkin dari Ci Uci sendiri seperti apa sih? Apakah terganggu dengan pekerjaan, terus akhirnya ya mau tidak mau mencari lagi manajer baru atau gimana Bang? Iya, tentu selain kerugian material, banyak hal lainnya. Contoh, artinya saat ini waktunya Uci terbuang untuk mengumpulkan bukti satu. Kedua, banyak brand-brand yang mulai bertanya dan mencari tahu bahwa ada apa masalahnya. Dan akhirnya baru terbuka bahwa ternyata ada beberapa pekerjaan yang selama ini akhirnya terbengkalai, ada yang kurang pas gitu loh, ada kayak gitu ya. Nah, terkait manajer baru ya tentu Uci sudah meng-hire manajer yang baru ya. Kenapa? Karena kan pekerjaannya begitu banyak. Kalau di handle sendiri kan nggak akan dipegang juga. Gitu. Makanya kita juga support supaya kalau hal yang memang misalkan Uci terbatas ya nggak apa-apa, serahkan kita sebagai kuasa hukum, kita akan bantu dari sisi kita gitu. Tapi kalau memang urusannya talent ya nggak apa-apa di manajernya. Jadi kayak gitu sih. Pasca kejadian ini sendiri, adakah mungkin korban-korban lain yang merasakan punya case yang sama melalui terlapor ini sendiri? Cukup banyak ya. Ini saya mau bertanya juga justru ya sama rekan-rekan media nih. Coba dicek apakah benar bahwa ada masuk laporan polisi di Tangerang Selatan terkait dengan terlapor yang sama. Gitu loh. Karena itu saya sudah dengar tuh. Lalu juga saya banyak lihat di
pesan-pesan yang masuk itu di media sosial bahwa ada korban-korban lain yang sekian gitu. Ya kan kayak gitu. Ya menurut saya prihatin ya, karena kadang-kadang orang-orang kecil pun juga jadi korban gitu loh. Kayak gitu. Nggak cuma orang yang besar, tapi orang-orang yang kecil pun juga jadi korban gitu. Oke. Bang, inisial yang terlapor siapa Bang? Depannya M. Hanya satu orang Satu orang. untuk sementara. Sementara satu orang.